Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Kamis 22 Januari 2026, kembali kita bersatu dalam program kita yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama perkenalkan, saya Ngati Armi, pengurus PKLU GPIB Jemaat Gratia Bekasi. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidup kepada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas perkenan-Mu sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 25 yang bertutur. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini bertemakan pribadi yang rendah hati dan terbuka. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Yesus Kristus, seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, penyebaran berbagai arus informasi dan pengetahuan seakan tidak terbendung. Perkembangan seperti ini selalu membawa dampak baik positif maupun negatif. Oleh karena itu dibutuhkan hikmat agar kita dapat menyerap dan menyebarkan berita yang benar. Tidak semua yang kedengarannya baik, masuk akal merupakan kebenaran. Contohnya, perempuan yang mengikuti Paulus dan Silas di jalan. Bacaan kita pagi ini menampilkan sosok Apolos. Siapa Apolos? Ia adalah seorang Yahudi yang datang dari kota pelajar Alexandria. Di samping itu, Apolos adalah pribadi yang menarik, seorang terpelajar, orator yang baik, fasih berbicara, pengajar yang teliti, menguasai kitab suci. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mempengaruhi banyak orang, untuk percaya kepada pengajarannya. Sebagai pribadi yang terbuka dan selalu terbuka untuk pembaruan diri, ia menyadari bahwa ada keterbatasan dalam dirinya yang membuatnya tidak menjadi sombong dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Lukas mengatakan bahwa Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes, tetapi ia mau terus belajar dan dengan rendah hati terbuka untuk setiap bimbingan yang diberikan kepadanya. Mari masuki hari ini, jadilah pribadi yang rendah hati dan terbuka seperti Apolos, agar melalui kita banyak orang mengenal dan percaya kepada Kristus.
Wartakanlah Kristus melalui segala kemampuan, kecerdasan, talenta yang dimiliki. Jadikanlah seluruh karya layan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu, baru memberitakan namanya. Ia hanya meminta kita untuk selalu rendah hati dan terbuka untuk setiap pembaruan yang menyempurnakan pemberitaan kita. Tuhan Yesus akan terus memperlengkapi setiap hambanya untuk mampu menyatakan kebenaran dan kasih-Nya. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui SBU pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan serta hikmat kepada kami kaum lanjut usia di seluruh GPIB dimanapun kami berada, agar kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, juga pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Karuniakan kepada mereka hikmat dan pengertian, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB di mana kami bernaung. Tuhan tolong campur tangan dalam segala program yang telah direncanakan tahun ini. Biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.